Halo semuanya, selamat datang di podcast Kabar-Kabar, kabar terbaru untuk kita semua. Jadi, di podcast Kabar-Kabar kali ini, aku mau membawakan beberapa berita nih. Tapi sebelumnya, perkenalan dulu kali ya. Halo, nama aku Vina. Aku salah satu staf Kedirjenan Strategi dan Sosial. Dan hari ini aku berkesempatan akan menjadi host di podcast ini. Tapi tenang aja guys, hari ini aku gak sendirian loh. Di sini aku akan ditemani oleh salah satu teman sesama kedirjenan yang katanya saudaranya selebgram nih, yaitu ada Mbak Wilsa Geraldine. Halo Vina, Halo gimana Mbak Wilsa. kabarnya? Alhamdulillah baik. Mbak Wilsa gimana nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah aku juga baik juga. Mungkin Mbak Wilsa boleh perkenalan dulu ke teman-teman. Oke, jadi perkenalan ya. Aku Wilsa Victoria Geraldine, teman-teman bisa Yap. panggil aku Wilsa. Nah, hari ini aku akan menemani Vina dalam podcast Yeay. ini, teman-teman. Selamat datang di podcast Mbak Wilsa. Terima kasih. Nah, mungkin langsung aja kali ya kita ke kabar-kabar terbaru yang ada di sekitar kita. Ini kabar yang beberapa hari yang lalu sempat rame sih di Twitter maupun pokoknya di segala sosial media kali ya. Yaitu ada seputar Car Free Day. Mbak Wilsa tau gak sih Car Free Day itu apa? Tolong jelasin dong Mbak Wilsa. Car Free Day itu setauku adalah hari bebas kendaraan bermotor. Jadi di hari ini tuh kita tuh nggak boleh pakai motor, mobil, pokoknya kendaraan bermotor deh. Kita cuma boleh jalan kaki, naik sepeda, gitu-gitulah. Pokoknya tidak melibatkan kendaraan bermotor. Seperti itu, Vina. Ih, seru ya berarti ya Mbak. Iya, seru banget. Terus, selain itu juga Car Free Day ini sebenarnya bagus buat kita karena Mm-mm. itu bisa mengurangi polusi pertama, terus mengurangi ketergantungan kita terhadap kendaraan bermotor ya kan, tiap hari naik Yes, motor. bener banget. Warung depan pun kadang naik motor ya kan. Kalau Car Free Day, Saking magernya ya. iya, betul sekali saking magernya tuh pakai motor. Kalau Car Free Day ini kita tuh harus jalan kaki gitu. Sekali-kali kita bergerak, menggerakkan tubuh Yes. kita yang kaku karena terlalu lama duduk ya di mobil ataupun motor. Mm-mm. Ataupun rebahan terus ya Mbak. Nah, tuh jangan rebahan terus teman-teman. Gerak kita terus gerak olahraga biar sehat ya. Gitu. Ya, berarti CFD itu banyak banget ya manfaatnya. Tadi satu, mengurangi polusi. Yang kedua, kita lebih sehat. Ya nggak sih Mbak? Iya, betul banget Vina. Banyak manfaatnya sebenarnya nih si CFD ini. Yes, bener banget. Tapi kenapa ya Mbak, akhir-akhir ini tuh si CFD tuh menuai banyak komentar gitu dari netizen. Komentarnya lumayan banyak yang negatif sih. Itu kenapa tuh Mbak Wilsa? Tahu nggak Mbak Wilsa? Kenapa? CFD yang kemarin itu dilaksanakan, Iya, yang di Jakarta itu menuai banyak yes kontroversi betul. memang. Karena mungkin karena ini kan masa pandemi ya, dan kita sudah Mm-mm. berjalan menuju new normal atau normal baru, dan akhirnya CFD itu tuh dibuka. Nah, karena mungkin kayak untuk pertama kalinya orang tuh boleh keluar, akhirnya tuh banyak banget yang datang. Akhirnya membludak, Iya, terus bener di banget. situ tuh banyak banget orang-orang yang tidak sadar akan perlindungan protokol kesehatan gitu. Seperti tidak memakai masker, lalu Yes. juga tidak menjaga jarak, kayak seperti Mm-mm. itu. Dan pengawasan dari uh, CFD ini pun kayak kurang ketat. Makanya Bener kayak banget. orang-orang bebas, ya udah aku mau Ya, aku mau pegangan olahraga. mau olahraga nih, mau pegangan tangan sambil Iya. jalan-jalan sehat ya kan, sama yang terkasih gitu kan. Tapi Iya. kan masalahnya walaupun emang dia orang terkasih kamu, orang luar kan nggak ngerti. Iya, bener. Orang luar tuh nggak ngerti Dia dia habis tuh dari mana? nah, nggak ngerti kita habis dari mana, nggak ngerti orang Iya, lain habis betul. dari mana gitu loh. Gitu, makanya menuai banyak banget kayak komentar-komentar yang
negatif ya, cenderung Iya bener banget. negatif dari, netizen ini, gitu. Iya iya dan itu kayak sedih banget dan itu tuh kayak orang-orangnya tuh dari lapisan usia mana aja nggak sih, Mbak? Kayak Mhm, dari yang muda sampai tua. Terus tadi kata Mbak Wilsa juga, kita nggak tahu dia dia habis dari mana, terus siapa tahu salah satu dari mereka ada yang kena kan, kita juga nggak tahu. betul Nah, banget. kita bisa siasati tuh Mbak Wilsa, Gimana tuh caranya? kita bisa olahraga dari rumah, tuh. Contohnya apa olahraga dari rumah ini, Vin? Apa ya, nyapu, ngepel, nyetrika, nyuci piring, tuh itu udah membuang kalori banget loh itu. Kita banyak Keringetan ya? dap Mhm, iya, kita dapat banyak benefit dari itu. Rumah benefit jadi bersih, terus mhm, habis itu kita bakar kalori, terus kita betul. kayak gimana ya, kalau kita ngebersihin rumah tuh kayak refresh aja gitu otak kita, ya nggak sih? Atau aku doang? Gitu Atau ya? bisa juga merasakan yang sama? Iya, soalnya mungkin karena kita tuh melihat suasana yang baru dari rumah kita yang biasanya kotor Iya mungkin ya, bener kayak banget. atau berantakan itu jadi kayak lebih tertata, lebih rapi kan kalau dilihat mata juga enak gitu loh. Bener Kayak banget. gitu ya. Mungkin bisa berbeda di antara teman-teman gitu. Tuh. Oke, kayaknya itu deh. Nah, Mhm. kita selain CFD nih Mbak, selain topik CFD, kita ada satu topik lagi nih. Apa tuh topiknya? Ada, apa tuh namanya, ada pedagang-pedagang di pasar tradisional ataupun dari pekerja informal kayak misalnya pedagang kaki lima di pinggir jalan. Mereka itu belum apa namanya, menggunakan alat-alat kesehatan gitu di era pandemi ini. Dan emang dari beberapa artikel juga aku baca, mereka emang kayak belum menggunakan peralatan itu gitu. Itu Mhm. pandangan Mbak Wilsa gimana tuh? Menurut Mbak Wilsa gimana? Memang ya aku juga baca beberapa artikel memang, apa ya, menyedihkan sih lihat kayak Yes, pedagang-pedagang di pasar itu, terus juga kayak tukang beca mereka nggak pakai masker, nggak pakai face shield, tapi mhm, mungkin itu juga karena, mereka juga terdampak, secara ekonomi ya karena iya corona. bener banget, mhm, Kan itu kayak omset mereka menurun drastis, yang tadinya, berapa gitu menurun sampai 50%, bahkan waduh beberapa parah banget sih, iya, nggak sedikit juga yang kayak sampai gulung tikar bangkrut, gara-gara ya, mereka nggak ada pemasukan gitu, Vin. Itu kan ya memang ampun, sedih banget sih, gitu kan daripada iya keluar. bener, Tapi, eee, itu juga bisa menjadi salah satu alasan gitu mereka nggak pakai masker ataupun face shield mhm, menurutku ya, karena iya mereka kenapa tuh? juga, nggak mampu gitu untuk membeli itu. Jadi, karena nggak nggak mampu, lebih tepatnya ya, untuk Mhm, membeli hal-hal seperti itu, mereka lebih mementingkan untuk bertahan hidup ya. iya bener Menurutku banget, sih pemerintah harus, turun tangan ya, kayak menyediakan masker, face shield yes, untuk pedagang-pedagang dan juga pekerja informal ini. Tapi juga nggak cuma harus pemerintah sih. Jadi masyarakat juga bisa membantu sesama bener banget, untuk masyarakat ya sipil ya sekedar Mbak ya? memberikan masker gratis, memberikan face shield Mhm, gratis, gitu kan juga kita bisa memberikan, dampak yang positif juga ya, memberikan manfaat kepada sesama kita gitu, Vin, kalau menurut aku. iya bener banget. Terus kan tadi Mbak Wilsa juga bilang, dari kita sendiri kita juga bisa, apa, menggalang dana tuh. Kita juga bisa meningkatkan jiwa sosial kita bisa meningkatkan, apa tuh namanya, jiwa kepedulian kita antar sesama, itu bener-bener keren sih ide-ide kayak gitu. Selain itu kan kita juga bisa ngebantu mereka yang terdampak akan ekonomi dalam era pandemi itu kan. Bener nggak sih Mbak Wilsa?
Jadi kalau menurutku tuh, buat pedagang sama pekerja informal yang mereka nggak Mhm. pakai masker ataupun face shield, itu juga bisa jadi karena, mereka tuh terdampak secara ekonomi, secara Ah, finansial iya tuh bener mereka bener. tidak mampu gitu loh untuk beli masker, beli face shield, dan di Yes. sini menurutku pemerintah harus turun tangan untuk membantu para Mhm. pedagang dan juga, pekerja informal ini biar mereka tuh bisa lanjut melanjutkan pekerjaan mereka Yes. gitu loh, untuk menghidupi mereka sehari-hari di tengah pandemi yang, seperti Mhm. ini, di mana omset mereka itu turun, bahkan mungkin kadang nggak ada pemasukan sama sekali, seperti itu. Tapi di sisi lain juga Mhm. nggak cuma harus pemerintah loh, maksudnya, Iya bener banget tuh. iya, kita bisa saling membantu gitu ya kan, Vin. Kayak Mhm. untuk memberikan masker, masker Yes. gratis, face shield gratis buat mereka-mereka gitu. Maksudnya, pedagang dan juga pekerja Mhm. informal itu, gitu loh. Kan kayak saling membawakan manfaat ya, memberikan manfaat untuk Yes. sesama manusia, ya. Ih, mantep banget. Ih, mantep banget sih itu yang dikatain sama Mbak Wilsa. Kan kita sekalian meningkatkan jiwa-jiwa sosial dan kepedulian antar sesama nggak sih, Mbak? Heeh, betul Dengan banget. cara membantu sesama, dengan kayak bagiin masker, face shield, ataupun apa, hand sanitizer gitu. Ya nggak Mhm, sih, Mbak? Setuju nggak sih? setuju banget aku, Vin, Mungkin sama kamu. mungkin teman-teman iya, mungkin teman-teman yang mau bantu-bantu apa, para pedagang itu juga bisa banget loh. Iya, Kita langsung sangat aja. mhm, kita sangat mendukung kalian. Jailah. Toko sedutar lah ya. Iya, ya Allah Tokles Dumar. Bener banget sih itu. Tapi Mbak Wilsa tau gak sih, selain Apa? dari pedagangnya itu, tapi, dari pembelinya sendiri pun juga tidak mematuhi protokol, yaitu nggak pakai masker lah, nggak menjalankan social distancing waktu di pasar ataupun mereka lagi jajan-jajan di pinggir jalan. Itu Mhm. gimana sih Mbak Wilsa? Menurut Mbak Wilsa gimana tuh? Kesel atau, gitu nggak? Kesel juga sih. Pertama kan kayak pasar tempat banyak orang ya, Mhm. Yes, berinteraksi bener untuk banget. jual beli yang apa, Mhm. pokoknya banyak orang lah di situ. Kalau misal Betul. orang itu sampai ke pasar kayak gitu nggak pakai masker, menurutku itu tindakan yang sangat egois. Karena Iya bener. Ih, bener banget tuh, egois. bisa menjadi agen penularan dari, agen penyebar dari Mhm. virus itu sendiri. Soalnya kan kayak kita juga kan nggak ngerti ya orang-orang habis dari mana, habis ketemu siapa, Mhm. sampai kayak ternyata dia ada reaktif atau apa kan malah Nah tuh, merugikan, berabe itu mah. apa ya, menyebabkan orang lain itu jadi rugi gitu, Heeh. membahayakan orang lain. Dari situ kayak aku mau ini sih, Apa tuh? kayak menyoroti pengawasan dari pasar itu sendiri. Mhm. Sebenarnya tuh di pasar ada pengecekan kayak Iya, misalnya mhm. suhu kayak gitu, ada. Nah, tapi itu cuma di awal doang, di dalam tuh nggak ada pengecekan, pengawasan lebih lanjut gitu loh. Jadi kayak Ih, sedih banget. kayak sama sih halnya kayak si FD tadi. Jadi kayak ya Iya udah bener. yang orang-orang di dalam itu terserah mau ngapain aja. Mereka lebih Jadi mereka kayak lengah gitu ya, Mbak, ya? iya, mereka jadi Sama kayak lengah peraturan. gitu, heeh, sama peraturan Bener. yang ada. Terlebih kalau misalnya Mhm. pedagangnya juga sama-sama nggak pakai masker atau face shield, itu kan kayak peluang untuk, menyebarkan virus itu Terjangkitnya, kan mhm. mhm, jadi melambung sangat tinggi gitu. Itu Iya jadi bener, Mbak. bahaya gitu. Tapi nih ya, Mbak, sebenarnya kunci dari ini tuh, apa ya, kunci dari, apa, biar cepet hilangnya pandemi ini kesadaran nggak sih, Mbak? Kesadaran dan jangan egois, betul nggak sih? Ya bener banget, kayak kita tuh harus memikirkan orang lain juga, karena kalau Yes, misalnya bener banget. kita aja nggak pakai masker gitu kan kita bisa terjangkit dan kita bisa menulari orang lain gitu. Mhm. Kita nggak boleh egois teman-teman, kita harus mematuhi segala peraturan yang ada Iya, di protokol
kesehatan yang telah diciptakan untuk melindungi kita semua dari penyebaran virus corona ini, teman-teman. Yep. Dan kalau kita misalnya nggak pakai masker atau apapun itu kita saling mengingatkan nggak sih, Mbak, sama teman-teman sesama antar sama ini, sama orang, kita harus saling mengingatkan gitu. Betul banget, Tina. Aku setuju banget sama kamu. Yes. Pokoknya semoga apa nih harapannya Mbak Wilsa nih di era pandemi ini? Mungkin ya biar cepat selesai sih, tapi Amin amin amin. syaratnya ya kita harus menaati peraturan yang ada, teman-teman, protokol kesehatan. Terus Bener banget. stay at home ya. Kalau misal nggak ada Yes, urusan keluar, di rumah aja. stay at home. Bener banget tuh. Nah, kayaknya obrolan kita udah sampai di penghujung podcast nih. Sedih ya. Mbak Wilsa sedih ya? Iya. Kayaknya sedihnya dibuat-buat gitu. Oh, enggak, Sedih tulus nggak nih Mbak? Oh. sedih tulus aku. Nah kayaknya obrolan kita sama sama kalian, sama teman-teman kayaknya udah cukup sampai di sini. Terima kasih teman-teman udah mau dengerin podcast kita. Maaf kalau ada kesalahan. Dan semoga podcast ini dapat menghibur kalian semua di waktu luang-luang kalian. Dan kami mohon pamit. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye-bye.